Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang jamban sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Berdasarkan data Riskesdas, hanya 59,8% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi standar. Sebagai masyarakat masih BABS, buang air besar sembarangan. Masyarakat berpikir bahwa membuat jamban sepiteng itu sulit dan mahal. Buang air besar sembarangan dapat menyebabkan apa ya? Itu dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air. Kemudian dapat menyebabkan penyebaran penyakit loh teman-teman. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan zat organik? Zat organik adalah bagian dari binatang atau tumbuh-tumbuhan dengan komponen utamanya adalah karbon, protein, dan lemak lipid. Zat organik ini mudah sekali mengalami pembusukan oleh bakteri dengan menggunakan oksigen terlarut. Kemudian, mikroba. Apa sih yang dimaksud dengan mikroba? Mikroba atau mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Biasanya, mikroba ini terdapat pada kotoran manusia atau tinja manusia. Bakteri Escherichia coli merupakan penyebab diare. Diare pada anak-anak dapat menyebabkan stunting hingga kematian. Halo teman-teman, ingat ya, cegah stunting itu penting loh. Stop diare karena 9 juta anak Indonesia mengalami stunting akibat diare dan perilaku BABS atau buang air besar sembarangan. Apa sih dampak dari BABS atau buang air besar sembarangan? Dampak dari BABS antara lain, yang pertama dapat mencemari air, karena tinja akan mencemari sungai dan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dapat mencemari sumber makanan, di mana air kotor yang terkena tinja digunakan untuk mengairi sawah dan perkebunan lainnya, sehingga sumber makanan ikut tercemari dan berbahaya untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, pencemaran oleh serangga. Serangga seperti lalat akan hinggap di tinja manusia sehingga menyebabkan kotoran dan penyakit. Kemudian yang keempat, makanan tidak aman untuk dikonsumsi, di mana serangga yang membawa kotoran tinja akan hinggap di makanan yang dikonsumsi. Baiklah teman-teman, mari buang air besar pada tempatnya, seperti pada toilet atau jamban, karena itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, air yang kita gunakan akan bersih karena tidak tercemar sehingga aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Kedua, sumber makanan akan tetap sehat, karena sumber makanan seperti padi tidak akan tercemar karena pengairan tetap bersih dari tinja manusia. Ketiga, tidak ada pencemaran oleh serangga yang hinggap di tinja yang menyebarkan ke masyarakat. Terakhir, makanan akan aman untuk dikonsumsi karena bebas dari pencemaran kotoran tinja yang disebarkan oleh serangga. Jadi, ayo teman-teman kita bergotong royong melakukan gerakan membangun sejuta jamban. ODF, Open Deletion Free. Ayo teman-teman, stop buang air besar sembarangan. Mari kita gunakan jamban yang sehat. Karakteristik desa ODF.
tidak ada bau tidak sedap akibat pembuangan tinja atau kotoran manusia. Selanjutnya masuk di bagian yang kedua. Ada peningkatan kualitas jamban yang ada supaya menuju jamban yang sehat. Selanjutnya masuk di bagian yang ketiga. Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban dan membuang tinja atau kotoran bayi hanya ke jamban. Selanjutnya masuk di bagian yang keempat. Di sekolah tersedia sarana jamban dan tempat cuci tangan dengan sabun yang dapat digunakan murid-murid pada jam sekolah. Selanjutnya masuk di bagian yang kelima. Tidak terlihat tinja di lingkungan sekitar. Selanjutnya masuk lagi di bagian yang keenam. Ada mekanisme monitoring peningkatan kualitas jamban dan peraturan larangan buang air besar sembarangan oleh pemerintah dan masyarakat secara umum. Baiklah teman-teman, yuk hidup secara sehat dan bersih dengan membuang air besar di jamban yang sehat, terus mencuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah buang air besar. Kemudian jangan lupa untuk mencuci sayur dan buah yang akan dikonsumsi. Masak air dan makanan hingga matang, dan jangan lupa tutup makanan dan minuman agar tidak dihigapi oleh lalat. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang jamban sehat dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang kurang baik, mohon dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih.